Shalom jemaat sekalian, mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. 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 Ayat panggilan ibadah diambil dari Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari jemaat, kita akan menaikkan pujian kita. Kita akan memuji dari Mazmur 112. Cucunya berkuasa di bumi, generasinya dilimpahi berkah. Di rumahnya ada harta kekayaan, kebajikannya tetap selamanya. Di dalam gelap terbit terang baginya, kasih sayang memenuhi hatinya. Bujur orang yang menaruh belas kasih, yang setulus hati mau meminjamkan. Menyukai segala titanya.
Puji Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang menyukai titah Tuhan. Saat ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam refleksi 1 menit untuk memohon anugerah Tuhan, segala kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kita bersyukur, namun juga Tuhan ingatkan kita dosa-dosa yang mengganjal hati kita, yang kiranya membuat hati kita sedih, dan kita tahu bahwa itu membuat Tuhan sedih. Dan biarlah kita datang kepada Tuhan, memohon kasih karunia-Nya, memohon pengampunannya. Firman Tuhan menuntun kita dari Mazmur 103:03. Dia akan mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan penyakitmu. Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa di dalam hidup kami tidak pernah lepas dari dosa, bahkan Firman-Mu mengatakan dari dalam kandungan kami sudah dikandung di dalam dosa. Ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang celaka, orang-orang yang hina, namun karena kasih karunia-Mu semata, Tuhan, mengangkat kami dari lumpur dosa, memberikan kami keselamatan. Ya Tuhan, terima kasih Bapa, karena anugerah-Mu semata kami boleh diampuni, kami boleh dibersihkan, disucikan, dan setiap kami yang saat ini berdoa dari tempat kami masing-masing tertuju kepada Allah yang Maha Belas Kasihan, biarlah setiap kami satu persatu mengalami pengampunan dari Tuhan, mengalami belas kasihan dari Tuhan, dan hati yang lesu, hati yang bergumul dengan dosa kembali dibaharui, diberikan sukacita sorak-sorai oleh karena pengampunan-Mu semata ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami boleh terus memuliakan Dikau, menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan taruh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi petunjuk baru bagi kita sebagai berita anugerah kepada orang-orang yang diampuni dosanya. Tuhan berkata dari Mazmur 103 ayat 4-5, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia juga yang akan memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Mari jemaat, kita akan menyanyikan pujian lagi, Yesus Kau Kehidupanku. Yesus, Kau kehidupanku, Kau penebus mautku. Pada salib Kau dibapku, sampai mati gantiku, agar aku mendapati hidup baru yang abadi. Syukur hati tak henti, kepadamu ku beri.
Saya undang Bapak Budi Pratikno untuk membacakan Alkitab dari 1 Samuel 2. Pak Budi, tolong di unmute. Saya ulangi, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini adalah dari kitab 1 Samuel 2, ayat 11 sampai 26, dilanjutkan dengan 30 sampai dengan 31. Kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, lalu datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belangga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun, ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu, makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seseorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan,
Siapakah yang menjadi perantara bagimu? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya, bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatan dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Amin. Terima kasih Pak Budi. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami haus firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena hati kami siap mendengarkannya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian, kita bersyukur di tengah-tengah suasana pandemik ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Dan kita sudah masuk di dalam kitab yang baru. Minggu lalu, saudara, kita sudah belajar tentang doanya Hana. Doa Hana itu gambaran bagaimana Hana itu mengenal Allahnya, ya. Pengenalannya akan Allah yang luar biasa. Dan kemudian kita ketahui bahwa Samuel yang kecil ini diserahkan kepada Hana, diserahkan Hana kepada Imam Eli, kepada Tuhan, ya, di kemah suci di bawah pengawasan Imam Eli sebagai nazir, ya, itu yang kita lihat di pasal 1 yang lalu, saudara, ya. Nah, pada hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar melihat kehidupan suasana asrama, ya, kalaupun kita bilang itu asramanya Samuel, ya, yang dimana Samuel bertumbuh dari kecil sampai dia besar. Saudara, bisa jadi kemungkinan besar Samuel itu memulai pelayanannya ya di usia-usia 25-30 tahun, itu tradisi orang Israel, ya, usia dewasa itu dianggap 30 tahun, saudara, ya. Sama seperti Tuhan Yesus melayani di usia 30 tahun, ya, memulai pelayanannya. Jadi saudara bisa bayangkan suasana itu seperti apa, keadaan itu di mana Samuel hidup, saudara, ya, di tengah-tengah kebobrokan, ya, anak-anak Imam Eli pada waktu itu. Nah, saya ingin mengajak saudara melihat beberapa hal saja di poin-poin ini, saudara, yang saya angkat dari yang dibaca oleh Pak Budi tadi. Yang pertama, saudara, ya, kita mau pelajari tentang dosa, ya, tentang dosa yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli, ya. Saudara, dikatakan di sana dalam 1 Samuel 2 ayat 12 tadi yang dibacakan, ya, bahwa anak-anak Imam Eli itu dikatakan orang-orang dursila, ya. Saudara bisa memperhatikan di dalam poin ini, ya, di klip kita, ya. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Saudara, ini sangat penting sekali. Oleh karena apa? Saudara perhatikan status mereka adalah imam. Ya, di dalam pasal 1 dikatakan yang menjadi imam pada waktu itu adalah Hofni dan Pinehas. Saudara bisa bayangkan enggak? Imam itu dikatakan hidupnya dursila. Ya. Saudara, dursila di sana, saudara, istilah itu sebenarnya sangat fasik, ya. Itu kata itu jarang sekali di Alkitab. Saudara ingat enggak pada waktu Nabot, ya,
punya kebun anggur kemudian mau diambil oleh Isabel dan raja yang jahat itu, Raja Ahab itu, saudara. Kemudian apa? Isabel itu menaruh orang-orang dursila, ya. Artinya orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang fasik untuk menuduh si Nabot, sehingga apa? Sehingga Nabot itu akhirnya dilempari batu dan mati, saudara, ya. Istilah dursila itu sebenarnya sangat-sangat sangat mengerikan, ya, karena itu menunjukkan orang yang tidak mengenal Allah. Nah, saudara, jadi kalau di dalam bahasa aslinya, saudara, sebenarnya di situ mereka tidak mengindahkan Tuhan, ya. Itu kan ringan, ya, artinya tidak mengindahkan Tuhan. Saya juga dan saudara bisa kadang-kadang tidak mengindahkan Tuhan, betul nggak? Tidak mendengar Tuhan, tidak memperhatikan suara Tuhan. Tapi istilah itu bukan itu. Istilah itu dalam bahasa asli adalah yada, saudara, ya. Saya tulis di situ, to know, ya, mengenal. Ini istilah, ya, di dalam Kejadian, ya, bicara tentang Allah mengenal Adam dan Hawa, itu pakai istilah yada. Pada waktu Adam dan Hawa bersetubuh, ya, mereka dapat Kain dan Habel, istilahnya yada, saudara, ya. Jadi itu istilah artinya apa? Istilah itu bicara tentang relasi, ya, tentang hubungan. Jadi pengenalan mereka akan Allah, pengenalan saya dan saudara dengan istri atau suamimu, itu pakai istilah yada. Jadi saudara, ini bicara masalah relasi. Saudara bisa membayangkan, ini seorang imam, ya, tidak mengenal Allah. Yang menjadi imam, Hofni dan Pinehas, tapi mereka tidak punya relasi dengan Tuhan. Ini sangat-sangat fasik, dan saudara kembali ingat, ini di zaman apa, saudara? Zaman hakim-hakim. Zaman hakim-hakim disebutkan apa? Mereka melakukan segala sesuatu menurut pandangannya sendiri. Saudara ingat enggak kalimat itu, ya? Sehingga apa yang terjadi zaman hakim-hakim adalah chaos sekali. Termasuk itu imam ini, saudara, ya. Walaupun nanti kita melihat minggu depan mungkin, ya, Imam Eli sebenarnya tidak sejahat mereka, anak-anaknya ini, saudara, ya. Tetapi anak-anaknya ini begitu jahat, dan memang yang menjadi imam pada waktu itu adalah anak-anak mereka. Jadi, saudara, ini sangat mengerikan, ya. Mereka sebagai imam, mereka mendoakan umat, ya. Mereka menjadi perantara umat dengan Tuhan. Saudara bisa bayangkan enggak ini orang-orang jahat ini, saudara, ya. Sekarang pertanyaannya, mereka masuk surga enggak? Ini imam loh, ya. Mereka itu masuk surga enggak? Mengalami hidup kekal enggak sebagai imam? Saudara, di slide berikutnya saya memberikan apa artinya masuk surga, saudara, ya. Dalam Yohanes 17 ayat 3. Apa artinya hidup kekal? Hidup kekal itu adalah bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu hidup kekal, saudara, ya. Jadi hidup kekal itu adalah mengenal Allah. Amin, saudara. Jadi jelas sekali kalau kita ditanya, apakah mereka mendapat hidup kekal? Tidak. Sudah pasti tidak, saudara, ya. Walaupun mereka imam. Jadi mereka adalah imam palsu. Jadi di sini mengenal Allah Bapa, ya, yang mengutus anaknya. Jadi saudara, di sini luar biasa kalimat di Yohanes ini, ya. Mengenal Engkau, Bapa di situ menunjuk kepada Bapa, dan yang Engkau utus siapa di situ? Yesus Kristus. Jadi kalau mengenal Engkau aja, Bapa saja, tanpa mengenal Yesus pun tidak masuk hidup kekal, saudara, ya. Karena apa? Itu belum tentu itu Allah yang benar, ya. Karena apa? Mereka tidak mengaku Yesus. Nah, ini sekilas tentang hidup kekal, saudara. Jadi ini kita melihat dosa itu, ini yang terjadi dengan Hofni dan Pinehas, perilaku mereka beribadah juga, ya, menunjukkan kehidupan mereka, saudara, menunjukkan hubungan mereka dengan Tuhan. Perilaku mereka beribadah yang tadi ditunjukkan itu dosa dalam ibadah, saudara, ya. Saudara bisa bayangkan enggak, orang yang kasih persembahan, ya, kemudian dipakai gigi 3, saudara, ya, itu garpu gigi 3, kemudian mereka ambil itu lemaknya. Karena apa? Di dalam ibadah liturgi orang Israel, ya, lemak itu diberikan dulu kepada Allah, ya. Itu untuk korban bakaran, ya.
ada korban-korban yang memang bisa langsung dinikmati oleh imam, tetapi ada korban-korban yang diprioritaskan dulu kepada Allah. Nggak boleh disentuh sama sekali oleh siapapun selain diberikan dulu kepada Allah. Sehingga dalam ayat 13 disebutkan di sana apa? Mereka melewati batas. Saudara, ini penting sekali ya. Mereka melewati batas. Saudara dan saya harus tahu batas-batas di dalam ibadah, di dalam pelayanan. Jadi ada hal-hal yang memang itu adalah bagian Tuhan dan di bagian saya dan di bagian manusia, maksudnya di bagian kita. Ya, tapi batas-batas ini yang dilewati oleh siapa? Oleh Hofni Pinehas, bahkan mengancam lagi. Ya, tadi sudah dibacakan sama Pak Budi. Ya, kalau lu nggak kasih ya, kita pakai kekerasan. Saudara bisa bayangkan ini ya, imam, saudara ya, seorang imam melakukan itu. Jadi memang rumah Tuhan itu jadi sarang penyamun, saudara ya. Ini yang dikatakan sama Yesus, apa? Engkau menjadikan rumahku menjadi sarang penyamun, ya. Walaupun di sana belum bait Allah pada waktu itu, masih kemah suci, ya. Tapi di sini jelas dikatakan bahwa apa, dalam ayat 17 lagi dikatakan Hofni Pinehas itu memandang rendah persembahan Tuhan, memandang rendah korban untuk Tuhan. Saudara, ini mereka berani sekali, ya, berani sekali, ya. Saudara, kalau saya bacakan lagi ya di dalam ayat 17. Ayat 17 dikatakan di sana pada sorry, saya terbalik mau buka Alkitabnya. Saya baca lagi di ayat 17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban Tuhan, memandang rendah korban Tuhan. Nah, ini sangat jahat. Kemudian 25 saya bacakan. Nasihat bapaknya, saudara, kepada kedua anaknya. Jika seseorang berdosa terhadap seseorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkannya dan seterusnya. Ya, itu nanti kita bahas, saudara, ya. Tapi dikatakan di sini, berdosa kepada manusia dan berdosa kepada Tuhan dibandingkan di sana. Saudara memperhatikan enggak itu? Mana yang lebih besar? Berdosa kepada manusia atau berdosa kepada Tuhan? Jadi di dalam ayat itu jelas banget dikatakan, saudara ya, bahwa berdosa kepada Tuhan itu lebih besar daripada berdosa kepada manusia. Kalau kepada manusia bisa Tuhan menjadi perantara kita, saudara ya, yang mengadili kita. Tetapi kepada Tuhan berdosa, siapa yang menjadi perantaranya? Ini berdosa langsung. Ya, berdosa langsung kepada siapa? Kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara Calvin mengatakan bahwa apa? Tuhan sangat membenci. Tuhan sangat membenci orang yang melakukan dosa, terutama dosa yang dilakukan dalam ibadah. Ya, karena itu saudara, saya dan saudara harus berhati-hati, ya, di dalam dosa dalam ibadah, ya. Misalnya apa sih dalam konteks kita dosa dalam ibadah? Waduh, dia lagi yang khotbah, saudara ya. Pak Gunung lagi yang khotbah. Bosan, saudara ya, dengar Pak Gunung, sehingga apa? Pada waktu saudara bosan, saudara mungkin melamun, ya, kemudian ngobrol dengan teman, kemudian tergoda buka WhatsApp, buka handphone, saudara ya. Saudara sebenarnya berdosa terhadap siapa itu? Bukan berdosa terhadap saya, saudara, bukan. Tuhan itu berbicara melalui hambanya, siapa saja yang di mimbar, saudara ya. Pada waktu saudara mendengar orang berkhotbah, saudara merasa bosan, saudara ya, dan saudara mulai tergoda membuka WhatsApp, membuka handphone, ngobrol sama yang lain, saudara, Tuhan itu sedang berbicara kepada saya dan saudara, kemudian saudara tidak memperhatikannya. Itu berdosa kepada Tuhan secara langsung. Bukan kepada pendetanya, tidak. Karena Tuhan sedang berbicara melalui dia. Itu loh. Jadi saudara, kita harus serius dalam hal ini, memahami ini. Dalam ibadah itu adalah berdosa langsung kepada siapa? Kepada Tuhan. Dosa kepada manusia itu
kita masih bisa ada perantaranya itu Allah, tapi pada waktu kita berdosa kepada Tuhan ini sangat serius. Ini yang dilakukan sama siapa? Hofni Finehas. Saudara, dosa-dosa yang sungguh hati-hati, saudara ya. Kalau kita lihat dosa-dosa yang seperti itu biasanya, saudara ya, yang kita tidak sadar dalam ibadah, saudara, seringkali seperti itu ya, dosa-dosa dalam ibadah yang kita tidak sadari, yang kita anggap sepele. Karena apa? Karena ada biasa. Karena kita tidak langsung dihukum, betul nggak? Kita pulangnya ya biasa-biasa aja, baik-baik saja ya. Saudara, yang kedua yang saya mau ajak kita sekilas lebih cepat adalah dosa yang dilakukan oleh Finehas itu tidur dengan perempuan yang melayani depan pintu kemah. Ya, di slide berikutnya, di dosa seksual. Oh, belum, masih yang pertama ya, masih yang pertama. Tapi ini tentang dosa maksud saya ya. Jadi dosa seksual. Saudara, siapa sih perempuan-perempuan itu? Perempuan-perempuan itu kemungkinan besar adalah orang-orang yang membersihkan kemah suci, saudara ya. Jadi mereka membersihkan kemah suci ya, diperbantukan oleh para imam di sana, keluarga-keluarga imam juga kemungkinan besar, saudara ya. Saudara, tapi ini mengerikan sekali. Kenapa mereka melakukan dosa seksual di mana di rumah Tuhan, ya, orang yang seharusnya menjadi panutan, menjadi teladan, ya, menjadi perantara antara imam dengan umat dengan imam, saudara, melakukan dosa demikian, ya, berdoa untuk umat. Saudara, sikap mereka ini begitu fasik. Saudara, kalau melihat tadi itu ya, dosa-dosa itu dosa dalam ibadah yang dilakukan Hofni Finehas ya, kemudian melakukan dosa seksual, apakah Tuhan akan menghakimi? Pasti, saudara ya. Apakah Tuhan membiarkan? Saudara, di dalam ayat 25 yang saya tadi bacakan, ya, dikatakan begini, mereka tidak mendengarkan bapaknya Imam Eli, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Saudara, Tuhan tidak diam, saudara ya, enggak. Dosa-dosa yang kelihatannya mungkin orang menganggap, Tuhan enggak lihat kok ya, Tuhan enggak perhatikan. Apalagi kalau kita lihat, kok Tuhan enggak hukum-hukum ya? Kayak dibiarkan aja ya. Kita kadang-kadang sebel dalam hati gitu ya. Pada waktu ada pelayan-pelayan Tuhan yang berbuat dosa ya, yang semena-mena ya, yang berlaku fasik, dan kemudian kita melihat kita yang sudah sungguh-sungguh datang sama Tuhan, beribadah sama Tuhan, takut sama Tuhan, tapi pelayan-pelayan Tuhan ini kok bermain-main dengan Tuhan dan Tuhan tidak menghukum. Kita merasa, kok kenapa Tuhan tidak hukum? Ya, saudara, ada waktunya, saudara, Tuhan menghukum. Itu sebabnya, saudara, yang kedua ini saya mengajak saudara melihat tentang anugerah. Ya, jadi yang pertama tadi, saudara, tentang dosa. Yang kedua, saya ingin mengajak saudara tentang anugerah Tuhan. Saudara, Petrus itu menasihati saya dan saudara, ya, kalau kita baca di dalam slide kita. Kenapa Tuhan seringkali sabar? Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita, dan seterusnya. Tapi anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Tuhan memberikan waktunya supaya kita bertobat. Tuhan sabar. Saudara, berapa lama Imam Eli melayani? Saudara, pada waktu di ayat awal ya, di 1 Samuel 1, pada waktu dikatakan di sana yang melayani Tuhan di rumah Tuhan adalah Hofni dan Finehas, anak-anak Imam Eli. Sudah dikatakan di sana, anak-anak ini jahat. Saudara, pada waktu itu lah Samuel lahir. Saudara bisa bayangkan enggak? Sampai Samuel besar, ini orang jahat terus. Saudara, di dalam 1 Samuel pasal 4:18 dikatakan di sana, Imam Eli berapa lama melayani? 40 tahun. Saudara bisa membayangkan, saya tidak tahu sejak berapa lama Hofni Finehas ini jahat, saudara ya.
dan Imam Eli tidak lagi sanggup berkata-kata sama mereka, ya, tidak lagi didengarkan oleh orang tuanya, tapi 40 tahun. Saudara bisa bayangkan, setelah 40 tahun Tuhan baru menyatakan penghakimannya. Lama nggak, saudara? Lama. Ya, di sini saya dan saudara belajar Tuhan itu sabar banget, saudara. Sabar sekali. Tuhan membiarkan, ya, Imam Eli, anak-anaknya supaya apa? Supaya bertobat. Anugerah Tuhan itu berlimpah di dalam hidup mereka, ya. Di dalam surat Petrus yang sama, ya, di dalam pasal 3:15 dikatakan apa? Dikatakan anggaplah kesabaran Tuhan. Ya, dikatakan di situ. Dan kemudian di bagian lain, saudara, sebenarnya ada di Petrus juga bicara tentang kesabaran Tuhan. Jadi saudara, di sini kita melihat Tuhan sabar terhadap Eli, Tuhan sabar terhadap Hofni dan Pinehas. Tetapi apa? Saudara memperhatikan, saya ingin menggali ayat 25 ini, saudara, ya, bagian B. Sebab Tuhan hendak mematikan mereka, tetapi tidak didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Saya ingin tanya, saudara. Kalimat ini mana yang benar? Tuhan hendak mematikan mereka karena mereka tidak mendengar nasihat Imam Eli, atau karena Tuhan hendak mematikan mereka, maka mereka tidak mendengar nasihat ayahnya. Mana yang benar? Saudara, ini perbedaannya besar sekali, saudara, ya. Saya ulang, ya. Tuhan hendak mematikan mereka karena mereka tidak mendengar nasihat Imam Eli. Jadi karena tidak mendengar Imam Eli, maka Tuhan mematikan mereka. Atau karena Tuhan hendak mematikan mereka, maka mereka tidak mendengar nasihat Imam Eli. Jadi saudara perhatikan, ya, ini perbedaannya luar biasa. Kenapa? Tuhan sudah memutuskan untuk mematikan mereka. Jadi saudara, Tuhan telah memutuskan untuk mematikan mereka, karena itu mereka tidak lagi mendengarkan Imam Eli. Sebelumnya sudah berkali-kali selama 40 tahun, saudara, anugerah itu terbuka. Artinya di sini apa? Pintu pertobatan terhadap Hofni dan Pinehas sudah tertutup. Oh, saudara, ini penting banget, saudara, ya. Jadi Tuhan sudah memutuskan untuk mematikan mereka, sehingga apa? Mereka tidak mendengar. Kenapa, saudara? Karena bisa mendengar firman Tuhan adalah karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Saudara nggak bisa mendengar firman Tuhan tanpa anugerah Tuhan, tanpa wahyu Tuhan, tanpa inspirasi Allah dalam hati saya dan saudara. Iluminasi itu yang sekarang ini, saudara, ya. Inspirasi itu kepada penulis Alkitab. Tapi iluminasi adalah pencerahan firman Tuhan adalah kepada saya dan saudara. Kita tidak akan pernah mengerti firman Tuhan kalau bukan karena Roh Allah bekerja dalam hati kita. Sehingga saudara, pada waktu ini memang Allah sudah tidak mau bekerja dalam hati para imam ini, ya. Jadi Tuhan sudah memutuskan untuk mematikan mereka. Saudara, prinsip ini saudara penting sekali, ya. Karena apa? Karena pintu anugerah itu sudah mereka alami sedemikian lama, saudara, ya. Sudah hampir 40 tahun Hofni Pinehas. Mereka pasti sering didengar, ya, dinasehati oleh bapaknya, betul nggak? Di dalam ayat tadi, ya, jelas-jelas waktu dibaca, kamu nggak boleh melakukan itu, anak-anakku. Kamu berdosa. Saya yakin itu menjadi nasihat yang sering sekali didengarkan. Kemudian di ayat 16 yang dibaca oleh Pak Budi tadi bahwa orang-orang Israel waktu memberikan persembahan, saudara, ya, mereka ditegur oleh orang Israel dan mengatakan, loh, kan lemaknya harus dibakar dulu untuk Tuhan. Kok kami kasih sama kamu? Mereka bilang apa? Oh, lu mau pakai kekerasan? Saudara bisa bayangkan enggak? Sudah berkali-kali dinasehati, sudah berkali-kali diingatkan, sudah bertahun-tahun pintu anugerah diberikan, saudara, ya.
tapi apa? Mereka tidak mau peduli dengan nasihat dan nasihat Tuhan. Terus berdosa. Dan akhirnya apa? Tuhan menutup pintu anugerahnya. Kenapa, saudara? Yang pertama, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Ya. Yang kedua, Tuhan harus menunjukkan keadilannya. Apa artinya keadilannya, saudara? Yang salah harus dihukum, yang benar akan dilepaskan. Ya, itu prinsip keadilan Tuhan. Apa yang ditabur akan dituai. Itu prinsip keadilan firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, ya, Tuhan ingin memberitahu saya dan saudara, memberitahu saya dan dunia ini, ya, bahwa apa? Dia tidak buta, saudara, ya. Dia tidak tuli, dia tidak lumpuh, tapi dia tetap berkuasa atas dunia dan masih berkuasa sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Saudara, Tuhan memutuskan mematikan Imam Hofni Pinehas di dalam Amat. Kita melihat di dalam peperangan, betul nggak? Ya, itu nanti kita lihat pada minggu berikutnya, saudara, ya. Juga untuk ayahnya juga mati di hari yang sama, saudara. Ini cuma saya ingin mengajak saya dan saudara, ya, mengerti prinsip anugerah Tuhan. Kenapa Allah seringkali menghukum saya dan saudara, menghukum orang yang kita lihat setelah Tuhan menyatakan anugerahnya berlimpah-limpah. Ya, Tuhan tidak langsung menghukum, tek, berbuat dosa langsung dihukum, tek. Jarang sekali, saudara, ya. Saudara, saya dan saudara selalu mendapatkan anugerah Tuhan. Pintu anugerah, pintu pertobatan dibuka lebar-lebar, ya. Sehingga apa? Sehingga pada waktu kita terus-menerus menolaknya, ya, menolaknya, satu hari, ya, kita tidak ada lagi kesempatan, sama seperti Hofni dan Pinehas, ya. Saudara, kenapa? Kenapa sering kita merendahkan anugerah, ya? Karena anugerah itu free. Amin, saudara. Anugerah itu free, ya. Kita tidak pernah beli anugerah Tuhan. Diberikan secara bebas oleh Tuhan, ya. Itu membuat kita cenderung menyepelekan anugerah Tuhan. Karena itu tidak usaha kita, enggak, saudara, ya. Saudara, Tuhan itu punya anugerah. Seringkali kita menganggap, nanti aja dah, ya, tunggu saya tua, tunggu saya mau mati, ya, baru saya bertobat. Ya, tunggu saya mau mati, saya baru bertobat. Saudara, pada waktu kita berpikir begitu, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu penuh pertobatan, ya, memang benar, saudara, ya. Tetapi, saudara, jangan pikir bahwa pintu anugerah itu selalu ada. Enggak, saudara, ya. Tuhan tidak bisa dipermainkan, ya. Saudara, Tuhan bilang bisa, cukup sampai sekarang, cukup sekarang, cukup sampai di sini, ya. Itu sebabnya kita tidak boleh merendahkan, ya, merendahkan anugerah Tuhan. Di dalam 1 Petrus 3:9, ya, Petrus menasihati, Tuhan itu tidak lalai, Tuhan itu nggak pernah lalai, saudara, ya, nggak pernah lupa, tapi ya sabar terhadap siapa? Terhadap kamu, terhadap saya dan saudara, supaya jangan ada yang binasa. Tetapi kalau orang terus meremehkan anugerah Tuhan, dan Tuhan terus memberikan anugerahnya, ya, suatu saat dia akan menutupnya. Saudara, ini perlu kita hati-hati. Seperti apa sih, ya, anugerah Tuhan, saudara? Contoh di dalam ibadah kita, ya. Anugerah Tuhan yang sangat melekat dalam hidup saya dan saudara. Kita punya Alkitab, itu anugerah nggak? Kita punya Alkitab di rumah, saudara, ya. Kita mungkin punya Alkitab banyak, saudara, ya. Di rumah kita bisa 10 kali, ya. Saudara, paling tidak saudara punya Alkitab sejak saudara dibaptis, ya, CD, ya. Sejak saudara baptis, kemudian saudara CD, udah 2 tuh. Kemudian saudara punya Alkitab lagi pada waktu nikah, ya, udah 3, saudara, ya. Kemudian saudara pergi ke toko lihat bahasa Inggris, pengenlah bahasa Inggris udah 4. Versi bahasa Inggris lebih banyak lagi. Oh, saudara bisa banyak punya Alkitab, ya. Tetapi apakah Alkitab itu menjadi pajangan doang atau kita baca setiap hari? Saudara, orang-orang di negara-negara komunis, ya, seperti Tiongkok, saudara, ya, di China, ya, di negara-negara yang sangat tertutup, ya,
pintu anugerah itu kadang-kadang sedikit sekali, dan bagaimana mereka menghormati dan menghargai anugerah itu. Seringkali saudara, mereka itu membaca Alkitab bahkan disobek, betul nggak? Kamu dapat Mazmur ya, Mazmur 10 aja ya. Nanti kamu share kepada yang lain, dan kemudian yang lain bagi kepada kamu Mazmurnya. Saudara, seringkali demikian kejadian yang terjadi pada negara-negara yang tertutup kepada firman Tuhan. Itu anugerah, saudara, pada waktu kita punya kesempatan membaca Alkitab. Seringkali kita mungkin membaca Alkitab pada waktu di gereja doang, saudara ya. Pada waktu kita ibadah seperti ini, baca Alkitab, ya. Dan kita sudah punya Alkitab di rumah, jarang sekali kita baca, mungkin belum tentu setiap hari atau setiap minggu. Itu anugerah. Anugerah diberikan kepada saudara berlimpah-limpah, tapi kepada mereka yang sepertinya tertutup itu anugerah, mereka merindukannya, saudara. Sekarang, saudara, kita betapa merindukan anugerah Tuhan kita ibadah di gereja. Amin, saudara. Betul nggak? Pada waktu pandemik ini, kita baru merasakan, oh, betapa berharganya ya ke gereja. Betapa berharganya beribadah on-site, saudara ya. Tapi pada waktu kita tidak ada pandemik, saudara ya, jarang banget ke gereja, saudara ya. Kita meremehkan itu, meremehkan pergi beribadah, meremehkan baca Alkitab, ya. Kenapa? Kita menganggap biasa, saudara ya, anugerah itu. Sehingga pada waktu seperti ini, pandemi terjadi, saudara, kita doakan ya, supaya kita bisa onsite lagi. Jadi ada muncul kerinduan yang nyata, saudara ya. Itu anugerah, saudara ya. Dan saudara, biarlah pada waktu kita diberikan anugerah, kesempatan untuk bertobat, saudara ya, kita tidak menyepelekannya. Kita menghargai anugerah itu, ya, tidak meremehkannya. Pada waktu kita diingatkan Tuhan beribadah kepada Allah, maka kita beribadah kepada Allah. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita nggak tahu penganiayaan terjadi apa enggak di Australia. Kita nggak tahu, saudara ya. Kita nggak tahu apakah ini mungkin terjadi seperti di Cungko, saudara, di China, ya, di Rusia, di negara-negara Arab, ya, mereka betapa menghargainya anugerah Tuhan, ya, menghargainya Alkitab, menghargainya ibadah. Saudara, makanya kita tahu ada gereja bawah tanah, saudara, bukan gerejanya di bawah tanah, saudara, bukan. Tapi gereja bawah tanah itu artinya gereja yang tidak resmi, ya, gereja yang tidak didaftarkan kepada pemerintah. Oleh karena kalau didaftarkan, maka ini berbahaya. Saudara, itu anugerah Tuhan, ya. Saudara harus menghormati anugerah Tuhan. Amin, saudara. Yang terakhir, saudara, yang saya ajak saudara mau melihat adalah bahwa anugerah Tuhan ini dinyatakan dalam narasi yang indah sekali. Di dalam slide berikutnya, saudara ya, itu disebutkan di sana. Saudara, prinsip ya Tuhan itu memberikan anugerahnya berlimpah-limpah kepada saudara di tengah-tengah kefasikan yang terjadi, dan ini terjadi kepada orang Israel pada waktu itu, saudara ya. Mereka sepertinya putus asa. Bagaimana ya? Kok ini orang-orang fasik dibiarkan Tuhan? Saudara, ini indah sekali. Penulis ini, saudara, di dalam pasal 2 itu menunjukkan penulisan yang sangat indah kalau diselidiki secara teologi, saudara. Kenapa terjadi selang-seling? Dituliskan di sana ada Samuel dalam ayat 11. Jadi bicara tentang Samuel, kemudian di dalam ayat 12 sampai 17 diceritakan lagi kedursilaan orang-orang berdosa ini. Kemudian di dalam ayat 18-21 diberitakan lagi Samuel menjadi pelayan. Ayat 23, 25 ditunjukkan lagi Hofni yang berdosa. Kemudian saudara, di dalam ayat 26 Samuel lagi yang disukai Tuhan dan manusia. Ayat 27 sampai 34 teguran terhadap kefasikan Hofni Pinehas. Saudara, 35 sampai 36 Tuhan akan mengangkat imam kepercayaan. Kenapa selang-seling? Saudara, narasi ini ingin memberikan gaung yang keras sekali kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa untuk orang benar. Saudara, jangan pernah berhenti berdoa untuk pemimpinmu yang benar.
Tuhan tidak pernah berhenti bekerja di tengah-tengah bangsanya. Kalau sekarang kau melihat pemimpin-pemimpinmu brengsek seperti itu, Tuhan punya cara. Tuhan punya pengharapan. Tuhan menunjukkan siapa. Ada Samuel nanti yang akan diangkat menjadi imam kepercayaan Tuhan. Jadi saudara, ini adalah pengharapan di dalam anugerah Tuhan. Saya dan saudara tidak perlu putus asa pada waktu melihat dosa-dosa orang di sekitar saya dan saudara yang fasik, tetapi apa? Tetap berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan tidak diam. Tapi apa? Tuhan mempersiapkan imamnya. Imam yang benar. Siapa? Samuel yang menjadi pelayannya. Ada, aku sedang mempersiapkan imam yang menjadi kepercayaanku. Saudara, ini adalah pengharapan saya dan saudara. Pada waktu kita melayani Tuhan, pada waktu kita berdoa untuk gerejanya, ya, pada waktu kita berdoa untuk orang-orang yang memimpin gereja kita, saudara, satu pertanyaan yang menggelitik adalah, melalui Hopni Phineas ini kita refleksi, penting nggak, saudara ya, pemimpin takut akan Tuhan? Sangat penting. Saudara memilih majelis, memilih anggota KOM, memilih pengurus-pengurus gereja, bukan karena dia kaya, bukan karena dia mampu secara otak, ya, pintar cerdas, bukan. Tapi kriteria yang paling indah yang saudara pilih apa? Takut Tuhan. Amin, saudara. Dan itu yang dipilih Tuhan terhadap Samuel, takut kepada Tuhan. Ya, biarlah bagian firman Tuhan ini mengajar saya dan saudara. Ya, bagian terakhir tadi kita belajar apa? Menjauhkan dosa dalam ibadah. Ya, kemudian menghargai anugerah Tuhan yang berlimpah. Pada waktu Tuhan mengingatkan kita, menegur kita, mari kita bertobat. Semasih ada pintu anugerah Tuhan. Yang ketiga, Tuhan selalu menyiapkan pelayannya yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, yang mengasihi kami, kami bersyukur Bapa karena Engkau tidak pernah diam. Dan Tuhan tetap berkarya dengan ajaib di tengah-tengah umat-Mu. Kami mungkin menganggap sepertinya Allah diam, tidak memperhatikan. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu menunjukkan Allah tidak diam dan Allah berkuasa. Walaupun Tuhan mengingatkan kami bahwa Allah itu sabar. Allah itu sabar. Tuhan, tapi bukan berarti di dalam kesabaran-Mu kami meremehkan anugerah Tuhan. Tapi di dalam kesabaran-Mu kami untuk bertobat ya Bapa. Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang berkarya. Dan Tuhan tetap menjadi kepala gereja-Mu yang mengajar kami akan kebenaran. Tuhan Yesus, tidak ada sesuatu pun yang bisa disembunyikan di rumah-Mu, di gereja-Mu. Dosa-dosa yang paling kecil pun akan Tuhan nyatakan, akan Tuhan hukum. Kami bersyukur Bapa untuk itu. Karena kalau hidup kami benar, seperti firman Tuhan dalam Yohanes, maka Allah sendiri yang akan menyingkapkan, membukakan yang tersembunyi. Tapi pada waktu hidup kami benar, maka kami akan menyukai kebenaran-Mu, menyukai firman-Mu. Karena kebenaran-Mu akan dinyatakan secara indah. Tuhan, kami saat ini mau berdoa bersama-sama, ya Bapa, untuk jemaat Tuhan yang sedang susah hati, yang sedang bergumul. Ada banyak jemaat Tuhan, keluarga jemaat Tuhan yang mengalami COVID, yang saat ini masa-masa pemulihan. Kami berdoa, ya Bapa, untuk mereka satu persatu. Tuhan, lawatlah mereka di dalam kasih karunia-Mu. Tuhan, jamalah mereka. Tuhan, sembuhkanlah mereka di masa-masa isolasi yang mereka alami saat ini. Ya Bapa, biarlah mereka mengalami kekuatan, penghiburan, ketenangan dari Tuhan, kesabaran dari Tuhan. Dan sampai waktunya mereka negatif COVID, Tuhan, mereka bisa kembali aktif dalam kasih karunia-Mu. Topang kesehatan jemaat-Mu satu persatu dari orang muda sampai orang tua ya Bapa, jamalah ya Tuhan. Saat ini kayak berdoa untuk Om Yopi, bagian matanya yang ada memar, Tuhan, karena terjatuh.
Kami berdoa supaya Tuhan jamalah dalam kasih karunia-Mu. Kami bersyukur sekali karena Pak Yopi masih bisa beribadah bersama-sama dengan kami karena kasih karunia-Mu semata. Tuhan topang terus, Tuhan berikan terus kekuatan anugerah-Mu yang cukup di dalam kehidupan Om Yopi, sehingga sungguh Om Yopi boleh melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan beliau. Terima kasih Bapak, topang terus Tante Hani dalam mendampingi di waktu-waktu di masa-masa yang sulit ini. Tuhan, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, anugerah Tuhan secara khusus. Juga untuk semua para senior kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Satu persatu Tuhan jamah mereka, Tuhan lawat mereka di dalam kasih karunia-Mu. Lindungi ya Bapa. Engkaulah Allah mereka, Tuhan mereka, gembala mereka yang ajaib, yang selalu ada, tidak pernah absen dalam hidup mereka. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini untuk Bu Suryanti yang sedang berduka. Tuhan topang hidupnya, juga untuk mamanya dan papanya secara khusus yang kehilangan, dan Bu Suryanti dan keluarga besarnya yang kehilangan Jensen Lim. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan kasih karunia, memberikan penghiburan yang mulia dari Tuhan yang sejati, karena Engkaulah gembala kami yang agung. Terima kasih Bapa, kami saat ini berdoa untuk semua jemaat-Mu di dalam semua pergumulan-pergumulan apapun itu. Biar Tuhan yang menopang, menyertai, Tuhan yang memimpin. Kami berdoa, ya Bapa, untuk online ini, Tuhan sertai. Ya Bapak, kami rindu supaya secepatnya kami bisa ibadah onsite, karena di sana kami bisa bersekutu, bisa bertemu dengan sesama kami, dan bersukacita bersama. Kami mohon Tuhan pemerintah saat ini, biarlah Tuhan berikan hikmat anugerah-Mu di dalam mengatasi bersama dengan semua tenaga-tenaga medis, tenaga kesehatan, para dokter, perawat, Tuhan, semua bertugas di ambulans, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan kuatkanlah mereka, Tuhan sertailah, berilah kesehatan, kekuatan, jamahan Tuhan. Berdoa untuk pemerintah Dominik, Tuhan berikan hikmat, anugerah-Mu sehingga dengan bijaksana bisa mengatasi semua pergumulan-pergumulan, khususnya yang akan memulai sekolah pada akhir minggu depan. Tuhan, biarlah Tuhan tolong Bapak sehingga segala sesuatu berjalan baik Tuhan. Sehingga sekolah tetap terpelihara, suasana di sekolah tetap baik, ya Bapak, di tengah-tengah kasus pandemi Omikron ini. Terima kasih Bapak, kami membawa pemerintah Scott Morrison juga dalam tangan Dikau untuk semua kebijakan dilakukan, berikan hikmat. Juga pemerintah Indonesia, di saat-saat ini Tuhan, di masa-masa mereka mau memulai sekolah juga di sana, Tuhan tolonglah juga ya Bapak untuk mengatasi pandemik Tuhan, di masa-masa di sana malah sedang memulai Tuhan kasus Omikron merebak. Kami sungguh-sungguh mohon kasih karunia Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Pak Jokowi bersama dengan pemerintah daerah diberikan hikmat Tuhan. Keluarga kami di sana juga Tuhan kasihani, Tuhan topang mereka. Biarlah di tengah-tengah suasana mereka juga datang sama Tuhan, mencari wajah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami membawa semua syafaat kami ini, Bapak Tuhan, mendengarkanlah, dan Tuhan bawa kami kembali pada minggu depan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Sebentar juga siang nanti para session akan rapat meeting bersama. Tuhan memberkati, memberikan hikmat sehingga semua meeting kami berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, marilah kita dengan persekutuan dengan gereja dari segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kini tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya persembahan kita ini. Oleh karena kebaktian kita pada saat ini melalui online, oleh karena itu persembahan saudara-saudara dapat diberikan atau ditransfer, disalurkan ke bank account yang account numbernya tertera di Warta Jemaat. Terima kasih atas perhatian saudara. Ayat penuntun persembahan pada hari Minggu ini kami ambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita mendengarkan nyanyian persembahan dan saudara-saudara dapat mengikuti atau ikut menyanyikan juga di rumah masing-masing, yaitu Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku. Lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.
Saudara-saudara sekalian, marilah kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau yang telah memberikan berkat terlebih dahulu, sehingga kami pada pagi hari ini dengan sukacita menyalurkan dan memberikan persembahan sebagian daripada berkat-Mu. Terimalah ya Tuhan, berkatilah persembahan ini supaya dapat berguna untuk pelayanan kerajaan-Mu. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan, karena kami panjatkan doa ini demi nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, telah kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang berada di rumah masing-masing. Meskipun kita tidak bertemu face to face, meskipun dari online ini, marilah kita bergembira, bersukacita dapat melakukan dan mengikuti ibadah kita pada hari Minggu ini. Sebelum saya membacakan awal jemaat, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Gunung Maston yang telah memberikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak. Dan juga pada saudara Nick Rabe yang akan membawakan firman Tuhan di English Service pada jam 10.30 nanti. Demikian pula session dan jemaat mengucapkan selamat melayani pemerintahan Tuhan, yaitu pada minggu depan kepada Pak Pendeta Gunung Maston dan Reverend Joe Mook yang akan melayani di English Service dengan tema Samuel beda dengan anak-anak Imam Eli. Nah, saudara-saudara diundang untuk mengikuti meskipun nanti minggu depan pula masih melalui online. Oleh karena sehubungan dengan meningkatnya infeksi daripada COVID-19 dan juga untuk menjaga keselamatan kita bersama. Oleh karena itu, session pada rapat hari tanggal 6 bulan Januari, diputuskan untuk melalui online dari tanggal 16 sampai tanggal 30 Januari. Oleh karena itu, kami undang saudara-saudara mengikuti kebaktian di dalam online kami sampai tanggal 30 nanti. Saya ada kelompatan satu, yaitu persekutuan doa Selasa. Yaitu tetap diadakan persekutuan doa Selasa tanggal 25 Januari pada pukul 10.30 sampai jam 12. Pokok doa untuk saudara-saudara yang ingin didoakan di dalam seruan doa tersebut dapat menghubungi Pendeta Gunung Maston dalam mobile atau pada mobile yang tertera di warta jemaat dan akan dikirimkan Zoom link kepada saudara-saudara sekalian. Berita selanjutnya adalah perjamuan kudus. Sesuai keputusan rapat session dari tanggal 6 Januari yang lalu, mulai tahun pelayanan 2022, sakramen perjamuan kudus untuk jemaat sudah dibaptis dewasa akan dilayani setiap bulan sekali, yaitu di minggu pertama, kecuali bulan Desember. Sakramen perjamuan kudus berikutnya akan diadakan yaitu pada tanggal 6 Februari. Jadi yang berikutnya adalah nanti tanggal 6 Februari. Mohon jemaat bisa mempersiapkan diri dan menjadi maklum adanya. Berita selanjutnya adalah berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapak Jensen Lim dalam usia 42 tahun. Bapak Jensen Lim ini adalah adik daripada Ibu Suryanti Chow pada hari Minggu tanggal 16 Januari pada pukul 4.30 sore. Session dan jemaat SRPC mengucapkan turut berduka cita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Amin. Berita selanjutnya adalah yaitu panitia Natal tahun 2021 dan tahun baru 2022. Session dan jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan semua anggota panitia Natal tahun 2021 dan
Tahun Baru 2022 yang di bawah pimpinan Ibu Iin Tan. Sesuai rapat tanggal 15 Januari, panitia ini nyatakan resmi menyelesaikan pelayanannya. Terima kasih atas pelayanan saudara-saudara sekalian. Laporan singkat adalah sebagai berikut. Dana yang diperlukan adalah $4.600. Dana yang dikeluarkan adalah $2.643. Dana yang terkumpul adalah $6.355.50. Jadi ada surplus sebesar $3.712.50 diserahkan kepada KOM. Session mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan doa dan kemurahan hati jemaat sekalian dan juga untuk panitia yang telah melaksanakan sangat baik dari perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Tuhan memberkati pelayanan saudara-saudara. Terima kasih atas perhatian saudara. Baik, jemaat sekalian, saat ini kita sudah di ujung ibadah kita. Kita akan kembali beraktivitas sepanjang minggu ini dalam semua tugas-tugas hidup kita yang Tuhan percayakan, dan kita mohon anugerah Tuhan, berkat-Nya. Arahkanlah hati Bapak Ibu saudara sekalian kepada Allah kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa yang berlimpah tidak berkesudahan, penyertaan kekuatan, penghiburan dan pengajaran dari Roh Kudus Allah Tritunggal ini menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak Ibu bisa unmute